Karena Ya. jujur ya, aku udah berapa bulan yang main Ome, tapi nggak yang setiap hari ya, tapi kayak Nah, selang-seling lah gitu. Kalau sempat main, itu tuh susah gitu, dapet teman ngobrol yang asik, yang nyambung. Banyak yang nggak jelas, banyak yang ngeski, banyak yang nggak sopan, apalagi, aduh, ya kan? Kamu gitu juga nggak sih? iya, Hmm. tapi puji Tuhan kemarin dapat yang dia diajak bicara sih seru-seru aja, baru sopan dan ya nyambung sih diajak bicara gitu. Aku juga aku juga nemu kok orang-orang yang baik, yang sopan, yang asik gitu. Tapi kan kayak satu banding berapa gitu ya nggak sih? Gitu loh Ya, maksudnya. Aku tetap nemu nih, buktinya aku nemu kamu ya kan. kayaknya aku juga nemu om kan. Agak gimana ya nemu om gitu. Kamu nemu om-om. Oke. Kamu asik banget, serius, sopan banget. Wah, thank you nih. Eh, Soalnya gini, Gimana? aku aku kan udah kelas 3 nih. Hmm. Nah, nanti kuliahnya aku pengen gitu belajar jadi public speaker. Kamu mau jadi public speaker? Iya, Kamu udah tahu mau kuliah di jurusan apa? udah Apa? fakultas hukum. Ah, oke. Kamu mau ambil jurusan hukum ya? Iya. Ya semoga sukses ya. Kamu cita-citanya mau masuk di univ apa? USU, Eh, enggak. Kalau negeri UI? belum mempertimbangkan. Hah? Apa-apa? Kalau PTN belum mempertimbangkan, Oh tapi belum kalau mempertimbangkan. Nah, PTS sudah PTS-nya apa pengennya? Presiden University. Oh presiden. Bagus sih, udah ada visi, udah ada apa, udah ada pandangan ke depan kamu mau apa. Aku pas kelas 3 belum tahu mau kuliah di mana. Cuma mau, ih serius. Taunya cuma pengennya waktu itu mikirnya cuma gini, aku mau kuliah di kota aku aja. Karena aku mikir biar nggak banyak biaya lagi gitu. Karena aku sadar diri kemampuan ekonomi keluarga seperti apa waktu itu. Jadi ya aku memutuskan untuk kuliah di kota di mana aku tinggal, di Kalimantan. Kalau kalau aku sih ya dari kelas 10 nih, Mm-mm. kan mantan kakak kelasku ada dulu masuk ke PU nih kan, Mm-mm. Kak, kan Om. Mm-mm. Iya kakak aja. Terus Ya terus. kan. Nah, masuk ke situ setelah dicari-cari reviewnya, puji Tuhan bagus reviewnya Hmm. dan ya aku tertarik. Tapi kalau ke fakultas hukumnya itu jadi pengacaranya itu udah dari kelas 9. Gimana gimana? Nentuin PTS-nya itu baru kelas 10. Pengen jadi pengacaranya itu kelas 9. Iya, kelas 9. Hmm. Dan kakak tahu aku jurusan apa SMA? Apa? IPA. Kamu mau tahu cerita aku gimana? Nah, gimana nih? Aku SMP kelas 2 kelas 3 gitu udah ada kepikiran mau jurusan apa. Aku waktu itu mau jurusannya planologi. Kamu tahu planologi? No. PWK. Tahu PWK? Tata kota. Tata kota, perencanaan wilayah kota. Intinya dia semacam arsitek tapi khusus atau spesifik menata kota, perkotaan, daerah perkotaan kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Nggak tahu benar atau enggak, tapi setahunya aku gitu. Nah, eh, itu SMP. SMA aku nggak ada kepikiran tuh mau apa. Sampai akhirnya mungkin kelas 2 kelas 3 ya mungkin mulai kepikiran kayaknya aku pengen deh ini kuliah di perbankan, ya kan, di bank-bank kayak gitu, di perbankan syariah waktu itu aku pengennya gitu. Cuma singkat cerita aku mulai kayak kayaknya nggak mesti juga ke sana kayak gitu. Nah singkat cerita aku akhirnya kuliah dan udah lulus di ilmu komunikasi. Oke, kamu tahu nggak ilmu komunikasi itu jurusan apa? IPS kan, ya nggak? Iya. Nah kamu tahu jurusan aku apa? Apa? Sama kayak kamu, aku IPA. Tapi wait Kak, bentar.
Aku masuk IPA itu karena disuruh sama Aku juga, aku tuh disuruh orang tua, tahu nggak? Aku tuh lebih pengennya jurusan dulu pas SMA itu pengen bahasa. aku lebih ke IPS sih karena kan Hmm. dari kelas 9 kan udah tahu nih mau ngambil fakultas apa. Tapi Hmm. disuruhnya IPA aja deh. Karena IPA katanya ya, tapi nggak tahu IPA bisa ngambil jurusan anak IPS, sedangkan anak IPS belum tentu bisa. Mm-mm. Secara umum tidak salah ya statement kayak gitu. Aku bisa bilang kayak gitu karena buktinya aku anak IPA bisa masuk di jurusan IPS. Tapi ada pengecualiannya ya. Ada pengecualiannya. Biasanya yang lintas jurusan, misal kayak IPA, SMA-nya IPA, kuliahnya jurusan IPS dan sebaliknya itu biasanya memang mau nggak mau harus tes biasanya. Tapi ada juga yang memang seleksi. Nah, Iya, tahu. untuk aku nih, kayak aku di ilmu komunikasi kemarin, di angkatan aku aja ya, yang anak IPA tuh bisa dihitung jari, cuma 2-3 orang lah. Mungkin 2 orang, karena aku ada teman aku satu IPA masuk juga. Yang lainnya setahu aku bukan anak IPA. Jadi kalau misalnya di ini ya ada, tapi nggak banyak juga. Ya makanya aku nggak suka sama statement yang ada yang bilang anak IPA pasti bisa ngambil jurusan anak IPS. No, belum tentu sih. Itu kembali ke orangnya lagi. Teman aku anak IPS, kuliahnya teknik sipil, setahu aku pernah. Tapi dia harus tes, kayak tes ulang Iya, lagi ya, kayak belajar ulang, tes ulang segala macam. Tapi ya itu effortnya harus lebih kan, usahanya harus lebih lagi, iya. kayak gitu. Tapi ya setahu aku kalau hukum dia nggak ini sih, nggak IPA IPS sih. Ya udah gitu, yang mau masuk hukum hukum aja. Maksudnya gimana ya? Tapi Tidak. kan kalau gini, kalau SNMPTN kan yang diambilnya itu nggak anak IPA. Oh iya benar. Sebenarnya sih seperti itu. Makanya itu cuma regulasi aja sih. Tapi pada faktanya ya mungkin bakalan banyak yang IPS juga pasti. Karena yang dipilih dari SNMPTN kan pasti itu. Tapi nanti mungkin bakalan ada juga anak-anak IPA yang ini. Aku lolosnya SNMPTN loh. Bisa, emang. Ya, ini buktinya Setahu, aku. Aku setahu aku nih ya, nanya guru. Tahun ini katanya nggak bisa kayak gitu. nah, Kalau SN, aku nggak tahu regulasi sekarang tahun ini seperti apa, tapi dulu ketika aku daftar kuliah, ketika semua teman-teman aku ikut les, daftar univ ini dan itu untuk persiapan untuk modal, misalnya nggak lulus SNMPTN segala macam, aku cuma ikut SNMPTN dan lulus gitu. wih, udah makan tuh, Hah? udah makan kan? Oh, udah makan? Nanti itu dari yang sini situ. Sebelah. Oke, oke lanjut. Tadi gimana bang? Tadi Om, habis itu Kak, sekarang Bang. Enggak gimana ya? Di zaman aku ketika aku daftar kuliah ya masih bisa gitu. IPA ke IPS, SNMPTN lulus gitu. Tapi slotnya nggak bakal banyak. Dan itu Kalau kembali ke sekarang, jurusannya lagi, mau nerima kamu, mau nerima kita atau enggak itu ya. Itu aja sih menurut aku. kalau sekarang sih nggak bisa. Iya kayaknya ya. Berarti mesti linear ya, mesti ya kalau anak IPS ya IPS, kalau anak IPA ya Ya kalau jurusan anak IPA. sedangkan di IPA aku nggak tertarik sama sekali jurusan kuliahnya. Sama, aku malah gini waktu itu. Cukup SMA aja aku menderita karena aku nggak suka dan nggak menikmati pelajaran-pelajarannya. Aku nggak suka ngitung, sorry. Sorry Mati ya. lampu ya kak? Oke. Sorry. Oke oke. Lanjut. Ya udah, jadi aku mikir kayak kuliah wajib aku sendiri yang tentuin jurusannya apa. Aku yang kuliah, aku yang bakal jalanin, jadi aku harus nentuin aku jurusannya apa. Jadi dari situ bertekad, oke, aku research nih, research, nanya-nanya ke guru BK segala macam. Nah, singkat cerita, aku akhirnya memutuskan aku kuat waktu itu memilih ilmu komunikasi karena ngerasa minatnya aku di situ, bakatnya aku di situ, kemampuannya aku di situ. Nah, waktu itu cuma pusing di pilihan kedua karena kan SNMPTN kan minimal 2, maksimal 3 Iya. kan. Nah, aku waktu itu cuma pusing di pilihan keduanya aja. Waktu itu kayak sekitar 1 jam lebih aku cuma mikir apa ya yang kedua ya kayak gitu. Jadi waktu itu pas udah selesai submit dan ya alhamdulillahnya kepilih yang di
pilihan pertama. Dan aku cuma pilih 2. Karena aku bilang tadi kan, aku cuma mau kuliah di kota aku aja. Kan kalau yang ketiga kan harus di luar kan, luar daerah kan. Iya. Harus beda daerah. Gitu. Jadi aku bingung nih kalau mau ikut SNMPTN nanti mau ngambil jurusan apa gitu. Saran aku gini aja, cari aja dulu SNMPTN jurusan yang kira-kira kamu suka dan kamu mau. Kalau memang ada silakan, coba aja. Nggak ada yang salah, ya kan? Masalahnya, iya. Aku kalau contohnya nanti nggak masuk hukum, mau ke bisnis atau enggak apa ya, marketing. Mm-mm. Kalau IPA belum sih, Paham? belum ada. Iya paham. Adanya ketika dia udah SBMPTN ya kan, atau mandiri dan segala macam. Nah, ya itu kembali ke kamunya aja lagi sih penyesuaiannya seperti apa. Tapi kalau memang memungkinkan SNMPTN silahkan. Kalau memang kamu pengen memperjuangkan jurusan impian kamu tadi, pengen bisnis, marketing atau hukum ya, berarti kan harus ada effort lebih kan kalau nggak ada di SNMPTN. Iya. Mm-mm. Jadi semangat aja kayak gitu, nggak masalah, nggak ada yang nggak mungkin, toh itu cuma PTN, kamu juga udah ada opsi tahu gitu mau kemana kalau misal PTS kan, itu aja sih. Ya, thank you Bang, udah nyemangatin. Abangnya juga ya, semangat kerja. Semangat, siap, makasih ya Grace. Kenapa Nggak ada kenapa? lagi tanya nih Bang, Apa yang nggak ada yang mau tanya. tadi kamu anak berapa dari berapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Berapa? Anak pertama dari 3 Oh bersaudara. 3, iya tiga anak pertama. Berarti sisanya adik-adik ya? Cowok. Coba. So gimana cara bicara aku udah bisa belum nih jadi public speaking gitu. Soalnya pengen sih. Gini ya, pertama kali kamu bilang kamu pengen jadi public speaker, aku tuh mikirnya gini, oh anaknya ini prospeknya udah tahu nih ke depan pengen kuliahnya di ilmu komunikasi dan sejenisnya. Terus aku kaget dong, kamu bilang hukum, hah? Hukum? Woi, aku kan juga kan harus Iya. jago debat juga lagi jadi pengacara. Betul. Aku nggak sepenuhnya salah omonganmu, tapi maksudku gini, karena aku basicnya komunikasi, jadi tahu dong public speaker itu lebih kuatnya ketika kalau kamu mau, misalnya kamu pengen jadi public speaker, memang kalau untuk mendukung ke sana ilmunya itu memang lebih baik atau kuatnya itu memang di jurusan ini ilmu komunikasi. Tapi kalau misalnya hukum mungkin yang diperkuat itu sebenarnya bukan skill berdebatnya, tapi memang teori ataupun praktek dari teknis hukum-hukumnya, ya kan. Nah untuk kayak debat, adu argumen atau menyatakan pendapat, public speaking dan sebagainya, itu rasanya kalau menurut aku ya itu hanya skill tambahan yang lebih baik ketika dimiliki ketika kamu mahasiswa hukum misalnya. Ngerti nggak Ustaz? Jadi itu bukan sebuah kewajiban kayak gitu. Iya, tahu. Karena fokus hukum, fokus kuliah di jurusan hukum ya untuk memperdalam dan memang memperbagus atau apa ya pemahaman tentang hukum-hukum ya kan. Teknis-teknis apa pengadilan kayak apalah misalnya gitu kan. Karena teman-temanku kayak gitu, ada prakteknya nanti, praktek sidang apa segala macam. Dan sejenisnya kayak gitu. Nah, kalau kamu bilang tadi mau menjadi public speaker, ya menurut aku lebih kuatnya mendukungnya ilmunya dan prakteknya itu memang di jurusan ilmu komunikasi. Seperti itu. Mikir-mikir lagi deh. Makanya aku sih nggak mempengaruhi kamu ya, cuma menyampaikan apa yang aku pikir gitu. Apa yang pendapatku aja. Karena aku kebetulan ilmu komunikasi, jadi tahu gitu. Ya aku nggak sepenuhnya salah. Aku nggak sepenuhnya bilang pendapat abang itu salah, tapi ya mau mikir lagi. Iya nggak apa-apa. Lebih tertarik ke hukum, tapi ada juga tertariknya sama public speaker. Iya nggak masalah. Aku juga gitu kan, tadi aku bilang dari SMP pengennya planologi. Kamu tahu nggak planologi itu IPA jatuhnya, IPA teknik ya gitu. Terus SMA pengennya perbankan syariah ya kan dan sejenisnya. Nah
Ketika kuliah baru beda lagi. Jadi wajar, itu tuh dinamis kan, pemikiran-pemikiran kita dinamis. Situasi dan kondisi, minat, bakat, kemampuan itu akan terus berkembang, beradaptasi ya kan. Jadi kan kita nggak bakal stuck di situ aja kan. Jadi tinggal menyesuaikan diri aja. Kalau emang kamu udah yakin di hukum, silakan diperjuangkan. Kamu yakin di marketing atau bisnis, administrasi segala macam, silakan diperjuangkan. Mana yang terbaik buatmu, mana yang kamu yakini itu yang terbaik buatmu, silakan diperjuangkan. Kayak gitu. Ya Om. Kok Om lagi sih? Gimana? Asik gak sih ngobrol sama aku? Pengen tahu aja sih. Kamu kan nggak kenal sama aku nih. Gimana? Gini aja, sorry, pertanyaannya aku ganti. Menurutmu aku gimana? Gampang kan pertanyaannya? Menurutnya yang pertama nih, ya asik nih diajak bicara. Baru yang kedua, orangnya baik sih, sopan dan suka nyaman gitu ngobrol sama abang, apalagi tentang masalah mau jurusan apa ngambil. So kesimpulannya baik dan nyaman ngobrol sama abang. Oke. Ini jujur atau terpaksa nih? Jujur loh, Oke. kalau kepaksa kan nggak mungkin kan. Iya. Sepanjang lebar cerita, Iya sih. ngobrol. Iya benar. Ya aku emang ini sih suka ngobrol, suka cari teman ngobrol karena aku ngerasa diri aku orangnya ekstrovert pertama. Jadi ketika bisa berinteraksi dengan orang lain itu tuh perasaannya tuh bahagia, senang gitu. Ngerti nggak maksud aku? Iya tahu. Ketika ngerti ya lah ya, kalau misalnya orang ekstrovert terus kayak dikurung di kamar, nggak bisa komunikasi, nggak bisa interaksi dengan orang lain tuh kan kayaknya aneh gitu, maksudnya kayak ngerti kan? Jadi ketika ada ketemu teman ngobrol asik, nah udah tuh jalan sendiri dia ngobrol aja terus ya. Kita beda ya bang. Ya makanya kalau aku Gini. dari perspektif ekstrovert kan gitu, mungkin kamu introvert misalnya kan? Gini, aku memang suka nih nyari teman ngobrol. Tapi kalau disuruh keluar nyari teman di luar, aku kurang bisa bergaul sama lingkungan sekitar. Malah kalau contohnya di lingkungan yang belum ada aku kenal sama sekali, kan biasanya orang ekstrovert itu kan bisa langsung bergaul. Nih, aku enggak. Tapi kalau diajak ngobrol asik-asik aja sih. Aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu ngikut sih masalah introvert extrovert ini, tapi setahu aku ada yang di agak tengah-tengah gitu loh, ngerti nggak? Ambivert ya kalau nggak salah namanya. Yang semacam itulah. Aku sebenarnya juga bisa jadi karena perubahan adaptasi lingkungan segala macam, situasi kondisi segala macam ya, kayaknya aku juga sebenarnya udah menjurus ke sana sih ke ambivert, tapi aku masih ngerasa diri aku masih agak dominan ekstrovert lah karena apa ya itu butuh interaksi, senang aja gitu, misalnya bisa ngobrol sama orang, bisa chat sama orang atau apa, itu tuh kayak kebutuhan aja sih untuk aku bisa tetap waras bisa tetap tenang. Mungkin karena bawaan aku juga kecilnya anak tunggal kali ya atau apa, jadi misalnya nih iya pengen punya teman ya kan, apalagi kok misal nih lagi abis sore-sore lagi main sama teman, hujan misalnya kan, pulang ke rumah masing-masing ya kan. Nah aku teman-teman yang lain pulang nih ke rumah masing-masing, main sama adeknya, sama abangnya, sama kakaknya segala macam. Lah aku main sama siapa ya kan, main sama guling misalnya ya, kayak gitulah dulu kecil-kecilnya gitu. Jadi kalau punya teman tuh senang aja, punya teman bisa ngobrol situ asik, senang aja gitu. Begitu. BTW kamu mau bantu subscribe nggak? Aku nih gini loh, aku nih gimana ya bilangnya? Ngerekam ini kan aku bilang eksperimen, nyari orang bisa nggak ya ketemu, diajak ngobrol asik segala macam. Terus aku udah kayak misalnya ada yang asik, ada yang itu aku upload gitu rencananya. Dan aku tuh baru bikin channel ini baru sih hitungannya, meskipun akunnya udah lama. Jadi videonya baru beberapa. Iya bang, ketik aja nanti biar Sama namanya dengan IG. Oh oke. Nanti share sama teman-teman Grace biar mereka juga nge-subscribe. Boleh. Tapi nanti tunggu ini deh, tunggu share-nya, tunggu video kita muncul, jadi kan
teman kamu nontonin kamu nih kayak gitu. Oke oke bang. Boleh. Nggak apa-apa ya Grace ya? Nggak apa-apa bang, santai. Apalagi ada yang mau ditanyain, diobrolin atau didiskusikan atau apa? Enggak sih, Nggak, udah cukup Udah. ya? Udah panjang juga Udah. ya? udah panjang. Oke Grace, makasih banyak ya udah mau ngobrol sama aku. Ya, makasih juga ya bang udah mau ngobrol sama berbagi ilmunya. Berbagi ilmu. Iya. Berbagi Sehat cerita. selalu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan dan selalu patuhi prokes. Siap. Itu kata-kata aku harusnya. Aku tuh sering loh. Misalnya ending dari percakapan tuh aku bilang jangan lupa prokes ya. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau bisa vaksin. Kayak gitu. Yaudah, sekarang aku aja dulu yang bilang. Udah cukup dah, udah cukup. Oke. Sekian. Baik banget sih kamu Grace. Thank you ya. Sehat-sehat selalu ya Grace dan Bye. keluarga. Semoga apa ya? Semoga meriah, semoga terberkati hari rayanya nanti dan hari-hari selanjutnya tentu ya pasti. Semoga Amin. sehat-sehat selalu keluarga. Semangat kerjanya dan ditunggu apa ya? Ditunggu main ke rumah. Pokoknya ditunggu kabar baiknya, apapun itu kabar baiknya. Oke. Aku kan udah kasih tuh IG sama WA. Tinggal Iya. kamu aja sih. Ntar aku kamu. Ya, nanti tak DM sama WA. Oke. Oke. Sekian Bang. Bye bye. Shalom. Bye. Thank you Grace. Wah, asik banget ngobrol sama Grace. Kenapa orang-orang nggak banyak yang kayak dia ya? Asik banget kan? Kalau ketemu orang-orang yang baik, yang asik. Halo, aduh, sorry, aku lagi ngobrol cuy.